Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul khamis, Lailatul Jum'ah 21 Agustus 2025 bertepatan dengan malam ke-26 atau 27 dari bulan Safar 1447 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari Syarah Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kita beri judul Ardul Ahlam, Syarah Lamiyah Syekhul Islam. Maka di pembahasan yang lalu kita masih di dalam pembahasan syair wa uqirru bil mizani wal haudi. Maka aku menetapkan, aku meyakini bil mizan, dengan permasalahan al-mizan, timbangan. Maka permasalahan ini telah kita lewati dengan berbagai perkara-perkara yang berhubungan dengan mizan. Maka kita masuk kepada wal haudi dan al-haud. Maka al-haud, barakallahu fikum, bahasa Indonesianya adalah telaga. Maka dia bahasa Arabnya al-haud, bahasa Indonesianya danau, telaga, dan seterusnya. In English is lake. The haud is lake. Al-haud lugatan, maka makna al-haud dari segi bahasa Arab, al-barakatu alladhi yajtami'u fihi al-ma', al-birkah alladhi yajtami'u fihi al-ma'. So the meaning al-haud in Arabic, al-birkah alladhi yujtama'u fihi al-ma', the place yujad fihi ma', ataupun tempat berkumpulnya air. So in English, the place yajtami'u fihi al-ma', too much for the water, like lake and the others. Maka ini makna al-haud. Dia adalah tempat yang terkumpul padanya air seperti telaga dan yang lainnya. Amma syar'an, adapun definisi dari segi syara', dan ini yang kita inginkan dari keimanan, al-haudu, maka haud itu adalah mauradun adimun aqahu Allahu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladhi yasqi minhu ummatahu fi arasatil qiyamah liman ittaba'a hadiyahu. Maka definisi al-haud dari segi istilah, dari segi agama yang kita inginkan, maka definisi dari al-haud adalah dia telaga yang besar dan penuh dengan air, yang mana Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana telaga ini pemberian dari Allah kepada nabinya Muhammad. Dan telaga ini dari definisi al-haud, dia adalah tempat yang akan dijadikan di hari kiamat pemberhentian, yang mana di situ pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan dijamu oleh Nabi, diberikan air dari telaga. Maka ini dari definisi syar'i.
Apa tadi definisinya? Dia adalah telaga yang Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad, dan di tempat itu Nabi mengundang seluruh para sahabatnya, maksudnya umatnya, dan kita insya Allah semua yang hadir di sini dijamu oleh Nabi untuk minum di sana. Ini dia definisi al-haud dari segi syar'i. So the meaning al-haud in this religion, he is like Allah gave to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, and this lake for his follower from the sahabah, tabi'i, itba'u tabi'i until this time and until whose die before hereafter. But they Muslimun, so insyaallah they follow Nabi. Insyaallah Nabi give for all the Muslimin water from the lake. Maka ini dari definisi secara syar'i. Wa ma'adalik, gambarannya bagaimana kita ini minum di telaga Nabi. Maka pada saat itu manusia sangat membutuhkan air. Karena di dalam hadis-hadis yang telah kita lalui tentang permasalahan sifatul mahsyar di khutbah dan yang lainnya, bahwa seluruh manusia akan dikumpulkan fi sa'idin wahidin, dikumpulkan di tempat yang satu. Maka umatnya Nabi Muhammad di antaranya akan berkumpul di sana. Kemudian disebutkan an Miqdad ibn al-Aswad fi sahih Muslim, narrated Miqdad ibn al-Aswad, tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bi miqdari mil. So Allah make down the sun until only 1 meals. 1 meals is 1 kilometer and 200, 1200 kilo. Afwan, 1200 meter, 1 kilo 200 meter. Terbayang matahari yang sangat panas di siang hari itu hanya didekatkan just 1 miles. Fayuriqunan nas, maka semua manusia berkeringat. So all the people is sweat. Faminhum man yakunu ala rukbatayhi, faminhum man yakunu ala haqwayhi, faminhum man yuljimuhul ard iljaman. Maka keringat itu tergantung kepada keimanan seseorang. Maka pada saat itu semua orang merasakan haus dan dehydration, kecuali orang-orang yang diselamatkan. Maka pada saat itu kata Miqdad ibn al-Aswad, kata Nabi, semua orang bercucuran keringat. So all the people is sweaty. Wa minhum, maka di antara mereka ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai betis lututnya, ada yang sampai kepada pinggangnya, ada yang sampai kepada telinganya, dan dia berenang-renang agar tidak tenggelam dari keringatnya. Maka pada saat itu sangat haus, dahaga, dehydration, keluar semua keringat kita. Kecuali mereka orang-orang yang diinginkan dalam keadaan keteduhan, seperti hadis yang ma'ruf, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Disebutkan sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluhu. 7 jenis manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari itu tidak ada naungan
kecuali dari Allah. So 7 the types of the people, Allah hide them in the day, not hiding just from Allah. Maka siapa yang 7? Pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maka jadi pemimpin harus adil, bersifat umum. Pemimpin like the first president Indonesia misalnya Pak Prabowo, jika dia adil memimpin negeri ini masuk. Dan kita mendoakan semoga Allah menjadikan dia orang yang adil. Itulah manhaj ahli sunnah, mendoakan pemimpinnya, bukan mendemoknya, bukan memakzulkannya, dan seterusnya. Dan yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan menuntut ilmu. So this we want for our children. The meaning is the boy nasya'a fi ibadatillah, from small he make ibadah to Allah until he die. So insyaAllah for our children, insyaAllah came to this hadith. Untuk anak-anak kita yang kalian belajar dari kecil di pondok ini, maka kalian masuk kepada hadis ini. And the third, rajulan tahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, pergi berangkat, ayo kita belajar, ayo sambil main badminton. Terus belajar bersama, nanti berpisah bersama. Terus tiap jadwal belajar bersama, berpisah bersama, gotong royong bersama. So this is masuk kepada perkara yang ketiga, seseorang mencintai karena Allah. So we love you all because you are is our student. I love you Ahmad and Yusuf in sunnah like this. Nabi Muhammad SAW said, if you love someone because Allah, you can talk with him, I love you brother, for Allah. So this is the sunnah. I said, I love you all. Maka aku bilang sekarang, aku mencintai kalian semua wahai santri-santri dan teman-teman kita dan para pengurus ma'had. Kami mencintai kalian semua karena Allah. Maka apa jawabnya? Ahabbakallah kama ahbabtani. Semoga Allah menjadikan cinta kepadamu karena kamu mencintai aku karena Allah. Jadi I love you too. Dijawab. Al-muhim this the sunnah. Jadi dari sunnah seseorang laki-laki mengatakan kepada saudaranya, I love you brother because Allah. Jawab, ahabbakallah kama ahbabtani, or I love you too for Allah. Enough, no problem. Bismillah. Kopi mana kopi? Maka di sini yang ketiga, yang keempat apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya itu kembali ke masjid, dan itu tidak kita rasakan kita masuk. Coba antum menjelang fajar, maka kalian bangun sholat malam, mendengar adzan awal, kemudian mendengar adzan yang kedua, sholat malam, menunggu adzan kedua, kemudian keluar dari masjid, kemudian sholat. Alhamdulillah di masjid ini ada pelajaran after lesson. Oke, we back to our house. Kita pulang ke rumah. Menjelang duhur hati kita, adzan sebentar lagi. Maka kita sholat, after pray, pelajaran lagi. Setelah pelajaran pulang, makan, bertemu dengan istri, bla bla bla. Nanti kita bisa tidur pun hati kita, bentar lagi asar, gak apa-apalah tidur setengah jam. Tidur setengah jam lagi mendengar adzan, bangun. Kita seakan-akan mempunyai pekerjaan di masjid ini. Hati kita tergantung. Ada bahkan pekerjaan yang lain di luar, maka tetap kerja di kebun, sekarang waktunya adzan, selesaikan sampai adzan, kembali ke masjid. Dimanapun, kapanpun, maka hati orang ini kembali ke masjid. Maka ini yang keempat. Kelima,
rajulun da'athum ra'ah datu jamalin wa mansab faqala inni akhafullah. Seseorang laki-laki yang diajak berzina dengan perempuan yang tentunya cantik. Kalau tidak cantik ngapain ngajak-ngajak berzina? Dan dia mempunyai kemampuan. Maksudnya bukan perempuan pelacur yang membutuhkan uang, tetapi terpandang intinya seperti fitnah di zaman now. Apa? Selingkuh. Maka dia bos diajak selingkuh dengan sekretarisnya. Maka sekretarisnya dalam keadaan martabatnya tinggi, sekretaris, bos. Namun dia dengan bosnya di kamar, terus setiap hari di kamar. Maka di saat ada kesempatan bisa melaksanakan zina atau perjanjian nanti di luar. Yang jelas ketemu terus menjadikan kecintaan di antara mereka. Inilah bahayanya bekerja ikhtilat. Selain hanya ikhtilat, bercampur baur, juga khulwah antara laki-laki dengan perempuan. Maka telah datang di hadis mayakhlu rajulun wa imra'ah ila thalithuhuma asyaiton. Maka tidaklah laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam keadaan berkesendirian, laki-laki itu dan perempuan itu, awas, jangan dikatakan aku bisa menjaga imanku, dan perempuannya bos itu sudah tua, udah 70 tahun dan dia masih muda 40 baru karirnya naik. Namun yang namanya bos 70 tahun maka tetap laki-laki. Maka bisa jadi dia terpincut dan mengajak untuk di hotel misalnya. Maka ini masuk kepada hadis ini. Laki-laki ini mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka ini masuk kepada perkara yang dilindungi. Dan juga seseorang yang menginfakkan hartanya kemudian dia menutupi dari infak tersebut sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Maka di hadis disebutkan wa rajulun anfaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ya'rifu shimaluhu an yaminih. Maka orang yang selalu berinfak, maka orang-orang yang berinfak itu meskipun 100, 200 atau menginfakkan apa saja, tidak mesti uang, tenaga, pemikiran, mengajar atau goro dan yang lainnya, tidak mau untuk dibayar dan sebagainya, maka ini masuk kepada sedekah. Orang-orang yang selalu bersedekah akan mendapatkan masuk kepada perkara ini. Terutama sedekahnya dia sembunyikan. Tidak diumumkan saya hari ini bersedekah untuk masjid, untuk goro, saya yang membeli semen, saya yang membeli bla bla bla, saya, maka itu bukan dari kelompok ini. Dia sembunyikan sampai tangan kanannya yang memberikan sedekah tidak diketahui oleh tangan kirinya. Menunjukkan betapa dia itu tidak ingin sum'ah dan riya. Sampai tangan kiri aja tidak tahu. Dan yang terakhir, rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang mana dia itu mengingat Allah dalam keadaan kesendirian, atau dia membaca Al-Quran, atau dia apa saja menjadi imam kemudian membaca Al-Quran dan yang lainnya, maka dia menangis karena takut kepada Allah dari ayat-ayat yang ada, atau dia mendengar ceramah kemudian menangis, maka itu masuk kepada 7 perkara. Sudah 7. Maka inilah 7 manusia yang dikecualikan kelak. Maka kita aminkan semoga kita semua masuk kepada 7 golongan itu. Sehingga di hari kiamat pada mahsyar, di mana matahari di atas kepala kita hanya 1 mil, kita masuk kepada 7 golongan tadi, disebutkan di riwayat Muslim. Apa di riwayat Muslim? Yudilluhum tahta arsyihi. Bahwa di riwayat disebutkan, aku akan memberikan kesejukan kepada mereka, tidak terpanggang dari matahari, tahtal ars,
di bayangan dari bawah arsku. Maka orang lain kepanasan, kita dalam keadaan kesejukan. Subhanallah. Sudah diaminkan tadi ya. Maka inilah gambarannya. Maka pada saat itu setelah di mahsyar selesai, maka manusia terutama kaum muslimin akan digiring untuk mendatangi haud Nabi. Karena Nabi telah mengatakan nanti di dalam hadis-hadis, aku menunggu kalian di haudku untuk memberikan minum. Inilah dari keadaan kelak di hari kiamat. Maka pendalilan tentang al-haud telah datang dari berbagai sahabat. Maka hadis ini termasuk hadis yang mutawatir. Silahkan dicatat siapa sahabatnya. Pertama Ibnu Umar, nanti saya tanya berapa jumlahnya. Wa Abi Sa'id Al-Khudri dan Sahal Ibnu Sa'ad, Jundub Ibnu Junadah, Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As, Harithah Ibnu Wahab Al-Khuzai, Al-Mustawrad, Abu Dar, Sauban, Abu Hurairah dan Anas Ibnu Malik serta Jabir Ibni Samurah. Ada berapa? Siapa yang jawab ada berapa? 12. Ulang lagi. Hitung sekarang. Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Sahal Ibnu Sa'ad, Jundub Ibnu Junadah, Abdullah Ibni Amr Ibni Al-As, Harithah Ibnu Wahab, Al-Mustawrid, Abidar, Sauban, Abu Hurairah, Anas Ibnu Malik, Jabir Ibni Samurah. Berapa? 2 balik. Tamam. Maka 12 sahabat meriwayatkan tentang haud ini. Maka oleh sebab itu hadis ini di ilmi mustalah hadis dinamakan apa? Hadis mutawatir. Yang mana Nabi membicarakan tentang haud didengar oleh para sahabat yang meriwayatkannya sampai 12 orang. Maka oleh sebab itu hadis al-haud telah dibuat oleh para ulama syair bahwa dia termasuk hadis mutawatir. Seperti disebutkan di kutub mustalah hadis, mimma tawatara haditsun man kadib wa man bana lillahi baitan wahtasib wa ru'yah wa syafa'ah wal haudu wa mashul khufain wa hadha au wa hadi ba'du. Maknanya hadis yang mutawatir itu diantaranya man kadzaba. Apa maknanya? Hadis yang kita lalui di Sahih Al-Bukhari apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, aku akan memasukkan kepada api neraka. Dan yang kedua, man bana lillahi baitan. Hadis ini mutawatir. Maka kami mengharap kepada para saudara-saudaraku yang hadir di sini untuk goro dan yang di luar sana yang mempunyai kemampuan untuk membantu dengan dana, maka hadis ini mutawatir. Apa? Man bana baitan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Who's build masjid for Allah, Allah will build house or villa in paradise. This hadis mutawatir, maka hadis ini mutawatir, sehingga kita di sini semangat melaksanakan gotong royong. Barang siapa yang membangun masjid ini dulu, kita gotong royong masjid ini, Masjid Mukbil Al-Wadi'i. Dan sekarang Masjid Nisa untuk semua kegiatan Nisa di sana juga. Barang siapa membangun Masjid Nisa, akan Allah berikan bangunan villa, rumah mewah di surga. Maka kalau kita tidak bisa membeli dan membangun rumah mewah di tempat strategis seperti Bogor, Bukit Tinggi, di Solo tuh yang bagus kayak Eropa apa? Alang Panjang. Di Alang Panjang itu mahal semua, miliaran. Maka
kita gotong royong saja, mengeluarkan peluh, insya Allah Allah build us villa in the paradise. Alhamdulillah. Maka ini termasuk hadis yang mutawatir. Wa ru'yah, hadis tentang melihat Allah telah kita bahas kitab kita. Wa syafa'ah, hadis tentang asy-syafa'ah. Kumpulan hadis-hadis asy-syafa'ah telah dikumpulkan oleh Syekh kami Mukbil di kitabnya Asy-Syafa'ah. Di situ dikumpulkan oleh Syekh kami semua hadis-hadis tentang asy-syafa'ah dan dihukumi dengan sahih. Wal haud, dan begitupun al haud. Maka al haud kita juga ada kitab tentang pembahasan ini, dan seperti biasa judulnya Al-Akhbar As-Sahihah fi Sifatil Haud. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan al haud. Wa mashul khufain, dan juga mengusap atas dari kaos kaki ataupun sepatu tinggi, sepatu lars tinggi seperti sepatu tentara dan yang lainnya. Maka jika kita sabar, kita bisa mengusapnya, dan mungkin pun bisa mengusapnya. Maka ini adalah kumpulan dari 12 sahabat. Maka dari 12 itu tentunya jika sebutkan satu-satu kita sekarang tidak akan sampai waktu kepada Isya, mungkin sampai Fajr. Maka kita berikan saja beberapa hadis yang paling kuat yang diriwayatkan misalnya Al-Bukhari dan Muslim saja, dan tidak kami sebutkan semuanya. Kalau ingin kalian melihat hadis-hadis ini semuanya bisa dilihat di kitab kami, kumpulan hadis-hadis sahih tentang al-haud. Maka kita sebutkan sekarang dari hadis-hadis yang muttafaqun alaih sebagai dalil hujjah bahwa haud itu ada dan telah ada di zaman now. Maka cukup hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Pertama hadis Abdullah bin Mas'ud. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku faratukum alal haudi, maka aku menunggu kalian di telagaku. Nah, ini menjadi pendalilan bahwa Nabi mempunyai telaga, dan dia menunggu kaum muslimin setelah selesai di padang mahsyar, maka akan dipanggil oleh Nabi untuk mampir di telagaku. Maka terbayang ya ibadallah, if we have guest and we say, come into my house, I give you tea, only drink tea or coffee. So maybe for 5%, 6%, hanya 5 gelas, 6 gelas tamu. Wahada al-qawm, umat Nabi Muhammad yang hidup dengan Nabi saja para sahabat berapa? Kemudian para tabi'in berapa? Kemudian itba'ut tabi'in berapa? Kemudian setelah itu berlangsung sampai hidup kita sekarang ini 1447 Hijriah. 1447 Hijriah. Berapa kita jumlah kaum muslimin umatnya Muhammad? Kemudian nanti setelah kita meninggal sampai wallahu alam kiamat 3.000 berapa atau 4.000 berapa, itu semuanya diundang oleh Nabi. Kata Nabi, ana faratukum alal haud, aku menunggu kalian di haudku. Maka ini menjadi pendalilan bahwa Nabi menunggu dari haud untuk semua umatnya. Dan banyak yang lainnya, cukup satu hadis saja karena nanti akan kita ulang hadis-hadis ini. Itu dalil di dalam hadis. Adapun dalil di dalam ijma, telah dinukilkan ijma oleh Imam Al-Qurtubi. Disebutkan ajma atau ijma'us salaf wa ahli sunnah minal khalaf ala isbat al-haud. Maka telah ijma sepakat para salafus soleh, para sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan kelompok ahli sunnah di zaman kita now sampai akhir zaman, semuanya menetapkan bahwa al-haud telaga Nabi itu ada. Maka ini ijma juga dalil.
Maka seperti tadi kami sebutkan, kita semua meminta kepada Allah agar kita masuk kepada orang-orang yang bisa minum dari haud. Maka sekarang kita membahas masalah haud ini secara terperinci. Maka setelah kita mengetahui dari 12 sahabat tentang permasalahan haud, maka kita masuk kepada permasalahan bantahan kepada kelompok Al-Mu'tazilah dan Ahlu Al-Kalam. Seperti biasa, di sana ada kelompok Al-Mu'tazilah dan kelompok Ahlul Kalam. Maka mereka lebih mendahulukan akal daripada an-naql. Maka mereka mengatakan haud itu tidak ada. Seperti mereka mengatakan al-mizan tidak ada. Lalu bagaimana al-mizan? Telah kita bahas, al-mizan bagi mereka adalah ibarah dari keadilan Allah. Itu namanya mizan. Jauh. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat fa'amma man saqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangannya? Jelas timbangan, alat menimbang. Mereka mengatakan tidak ada alat menimbang. Mizan itu hanya nama untuk keadilan Allah and justice for all. Keadilan untuk semua. Hada mizan. Maka kita bantah di pelajaran yang lalu. Begitupun di sini. Mereka mengatakan haud itu tidak ada. Maka kita jawab haud itu ada. Bahkan kita masuk sekarang kepada beberapa hadis bahwa haud itu telah ada di zaman sekarang dan di zaman Nabi hidup dulu. Jadi 1400 tahun yang lalu pun telah disifatkan oleh Nabi bahwa haud Nabi itu ada dan telah tercipta. Maka ini bantahan kepada orang-orang yang menafikan haud. Mana pendalilannya? Di hadis muttafaqun alaih dari Uqbah ibnu Amir bahwa Nabi Muhammad SAW kharaja yauman fasalla ala ahli Uhud salatahu alal mayyit suman sarafa ilal mimbar faqala inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallah la anduru ila haudi al-an. Kata Nabi bahwa Nabi naik ke mimbar kemudian mengatakan, aku menunggu kalian di haudku, mengundang kalian kelak di haudku, dan aku mempersaksikan atas kalian di sisi Allah, dan aku wallah sekarang melihat kepada haudku yang luas sekarang ini. Nah, Nabi mengatakan di atas mimbar, aku menunggu kalian di haudku kelak akan diundang, dan aku wallah bersumpah demi Allah, aku melihat haudku sekarang ini. Maka haud itu sudah tercipta. Dari hadis ini Nabi hidup dan haud sudah diciptakan untuk Nabi. Maka di sini disebutkan kalimat haudi dengan ya kepemilikan, maknanya haudku. Maka Nabi mempunyai haud. Disebutkan haudku, telagaku. Maka ini penisbatan khususiyah kepada Nabi, telaganya Nabi. Maka telaga Nabi telah ada sekarang. Ini hadis Uqbah ibnu Amir. Dan masih banyak hadis yang lain kita sebutkan tidak apa-apa karena pendek. Hadis Ibnu Umar. Qala amamakum haudun kama baina jarba wa adruha, bahwa di depan kalian itu adalah haud wahai sahabatku. Namun para sahabat tidak melihatnya. Nabi melihat bahwa di depannya itu haud. Maka dia sangat luas antara Jarba wa Adruha, nama daerah yang ada di zaman Nabi. Maka sangat luas. Dan pendalilannya yang ketiga dari Abi Hurairah, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi.
Maka tidaklah antara mimbarku dengan rumahku adalah riyadun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Dan mimbarku ini, Nabi berbicara di atas mimbarku ini sekarang di atas haud. Maka ini 3 hadis menunjukkan haud Nabi itu telah ada. Telah Allah ciptakan di saat Nabi masih hidup. Nabi mengatakan, aku melihat haudku dan mimbarku di atas haudku. Maka itu menunjukkan haud Nabi telah ada. Kemudian kita masuk kepada sifat haud. Dan pelajaran ini insya Allah berlangsung setiap ahad. Dan sekarang kita masuk kepada sifatul haud. Kita ambil beberapa sifat, yang tersisa kita lanjutkan. Maka sifat dari haud itu bagaimana? Kembali kepada banyak perkara. Pertama, tentang permasalahan haud, bahwa aniyah, cawan-cawan, gelas-gelas untuk penghidangan kelak oleh Nabi kepada umatnya itu sangatlah banyak. Maka tergambar ya ibadallah, kita yang hidup berganti-ganti, sekarang kita hidup nanti meninggal, anak-anak kita terus hidup nanti meninggal. Nah, dari kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi sampai akhir zaman, from Nabi Muhammad SAW al-muslimun until the hereafter, so they will be drink from the haud Nabi. Terbayang berapa banyak mereka akan minum di tempat yang satu. Kalau sekarang kita bertahap kan, meninggal, lahir lagi, meninggal, muslim lain lagi. But in this time we collect together. Maka kita berkumpul bersama. Maka kalau begitu cawannya harus berapa jumlahnya? 1 miliar? Tidak. 1 triliun lebih. Kita saja kaum muslimin di zaman ini berapa? Ahmad, you know how much muslimin in this time? 1 miliar? No. Muslim itu jumlahnya 8. Muslim itu jumlahnya wallahualam berapa sekarang? Mungkin dari jumlah penduduk 3 miliar, Muslim ada 1 miliar. Untuk zaman sekarang 2025. Bagaimana dengan setelah kita meninggal? Nah, di situ dikumpulkan satu kaum muslimin yang jumlahnya dari mulai Nabi Muhammad sampai kepada akhir zaman. Berapa jumlah? Maka dari sifat aniyatil haud, dari sifat cawan-cawannya haud sangat banyak. Maka pertama, hadis muttafaqun alaih dari Anas, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, qadru haudi kama baina Ailah was San'a minal Yaman wa inna fihi minal abariq ka adadin nujumis sama. Ini poin pendalilannya, langsung kita ringkas terjemahannya. Bahwa sesungguhnya jumlah dari al-abariq jamak dari ibrik, maknanya teko untuk menuangkan air telaga. Itu keada di nujum minas sama, bagaikan jumlah bintang-bintang di langit. Abu Yazid pernah hitung bintang. Iseng hitung bintang, Abu Bahrul. Kalau kita menghitung bintang, or maybe Ahmad, you account the stars. Nabi Muhammad SAW said, al-abari ka'ada di nujumus sama. So the pot or the glass is like you account the stars in the sky. How much? Jika kalian menghitungnya, misalnya ada yang keluar sekarang dari masjid, aku mau hitung, ya udah hitung, bla 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 bla, 100. Taib. Itu 100 di depan atau di atas Masjid Imam Al-Wadi'i saja di Darmas Raya. Bagaimana di Bandung? Bagaimana di Riau? Atau bagaimana di Kota Baru? Dan di Abai? Langitnya lain lagi, ya apa tidak? Berbeda? Tidak. Tertutup.
Maka bagaimana yang di Padang? Ada berapa jumlahnya? Lalu selesai di Indonesia, bagaimana yang di negeri lain? Vietnam, or Amerika, or Rusia, in the sky of the Russia, how much? Maka jumlah dari teko dan tempat minum sangat banyak. Ka'ada di nujum, like the stars in the sky. Ada hadis muttafaqun alaih. Wa riwayat tsani an Abi Dzar, diriwayatkan oleh Imam Muslim, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi al-aniyah aktsar min adadin nujumis sama. Maka aku mengatakan demi jiwaku yang Allah memegang di tangannya, bahwa jumlah gelas-gelas dan pot-pot atau teko-teko untuk minuman mereka lebih banyak dari jumlah bintang-bintang di langit. Kemudian kita tutup juga dari sifat cawan-cawannya itu, min dahabi wal fiddati. Dari sifat cawan-cawan yang akan Nabi berikan kepada kita air telaga, itu tidak sembarangan. Bukan dari keramik yang mudah pecah, bukan dari gelas-gelas plastik yang murahan, yang 20.000 selusin. Tapi apa? Dari emas dan dari perak, yang tadi jumlahnya bagaikan bintang-bintang di langit itu ternyata tidak sembarangan dari emas dan perak. Kalau ditanya, loh, kan ada di hadis yang kita pelajari di Umdatul Ahkam bahwa haram kita meminum dari emas dan perak. Iya, pernah kita lewati. Nah, bagaimana di sini? Malah kita disuruh minum oleh Nabi dari emas dan perak. Apa jawabnya? Di hari kiamat berbeda hukumnya. Tidak ada lagi wajib, haram dan sebagainya, selesai. Maka di sini Nabi memberikan kepada kita minumannya dalam keadaan kemuliaan. Bahkan cawan-cawannya pun dari emas dan perak. Maka hadisnya pendalilannya seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas ibnu Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tara fihi al-abariku dzahabi wal fiddati ka'adadi nujumis sama. Bahwa nanti akan diberikan minuman oleh Nabi, yang mana air telaga itu akan dibagikan dengan gelas-gelas dari emas dan perak, yang mana jumlahnya bagaikan langit, bagaikan bintang-bintang di atas langit. Dan kita tutup pelajaran kita dengan sifat, masih dari sifat tempat minumnya. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibnu Samurah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ini faratun lakum alal haud wa inna ba'da ma baina tarafaihi kama baina san'a wa ailah ka'annal abariqa fihi an-nujum. Dan diriwayat Abdullah bin Umar, masih diriwayat Muslim, fihi abariku kanujumis sama. Dan diriwayat Abdullah bin Amr bin al-As muttafaqun alaih, wa kizanuhu kanujumis sama. Maka di sini semuanya 3 hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin al-As, kanujumis sama, dan diriwayat Muslim dari Ibnu Umar dan juga dari Jabir ibn Samurah. Apa makna kanujumis sama? Ditafsirkan oleh para ulama bahwa Nabi akan memberikan minuman kepada kita dari cawan-cawan kanujumis sama. Kalau tadi diriwayat jumlahnya berapa? Seperti langit-langit seperti bintang-bintang di langit jumlahnya. Nah, sifatnya bagaimana? Berkelap-kelip, bercahaya.
bagaikan bintang-bintang di langit. Maka ditafsirkan oleh para ulama makna dari kanujumi fis sama bahwa dia itu lame'ah. Mana lame'ah adalah bercahaya, bagaikan bintang-bintang, terutama bintang kejora yang antum lihat bercahaya, menjadi penerang di malam hari. Maka di malam hari yang gelap, kemudian ada bintang-bintang, terutama bintang kejora, bintang yang besar. Maka dia seperti bulan juga yang memberikan penerangan. Alhasil dia itu kelak akan bersinar seperti bintang-bintang yang bersinar. Maka di sini kita tutup pelajaran kita dengan kita berikan kesimpulan. Pembahasan kita di dalam syair ini wal haud. Maka adapun telaga, maka tadi telaga definisinya adalah air yang terkumpul dari segi lugah. Lalu definisi dari bahasa Arab selesai, dari segi istilah agama kita apa makna haud? Telaga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad akan mengundang seluruh umatnya untuk minum. Kemudian setelah itu kita sebutkan tadi kesimpulan berapa sahabat? Ada 12 sahabat. Maka hadis ini hadis yang mutawatir. Kemudian kita tadi sebutkan dari hadis yang mutawatir membantah kelompok ahlul bid'ah bahwa haud itu tidak ada. Maka kita bantah haud itu telah ada sekarang, bahkan di zaman Nabi. Mana pendalilannya? Hadis terdahulu bahwa Nabi mengatakan wa ana amduru ila haudil an, dan bahkan aku melihat haudku itu sekarang di depan mataku. Dan juga di hadis wa mimbari ala haudi, dan mimbarku sekarang aku berdiri di atas haudku, di atas telagaku. Dan juga pelajaran yang paling terakhir sekarang tadi yang kita selesai padanya, sifat bagaimana cawan-cawan dan teko-teko. Ayo sebutkan sifat yang pertama apa? Jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang di atas langit. Itu yang pertama. Kedua, terbuat dari emas dan perak. Ketiga, bercahaya kanujumis sama. Maka dia seperti bintang-bintang. Bintang-bintang itu bercahaya. Di mana langit gelap, hitam di malam hari, kemudian bintang-bintang ada bercahaya, menghiasi langit di malam hari, kecuali jika mendung. Maka di sini inilah 3 sifat dari cawan-cawan dan teko dari haud. Maka dengan ini kita tutup pelajaran kita, dan di pelajaran yang akan datang masih membahas tentang sifat al-haud. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Al-muadzin yu'adzin.